Pemirsa, seorang mahasiswi ditangkap polisi di Kudus, Jawa Tengah karena menjual video asusila yang diperankannya bersama sejumlah pria. Uang hasil penjualan digunakan untuk berfoya-foya dan main judi online. Seorang mahasiswi berinisial DMW 24 tahun ditangkap anggota Polres Kudus, Jawa Tengah. Ia diduga memperjualbelikan video asusila yang diperankannya sendiri bersama sejumlah pria. Video ditawarkan kepada para peminatnya melalui aplikasi pesan singkat. Harganya bervariasi mulai 50 hingga 500 ribu rupiah sesuai durasinya. Kepada polisi, pelaku mengaku membuat video mesum tersebut di indekosnya di Desa Ngembal Rejo. Modusnya dengan kamera tersembunyi hingga lawannya tidak mengetahui ketika direkam. Jadi DMS ini memposting di story di WA-nya sehingga mengundang beberapa masyarakat yang tergabung di dalam grup kontaknya untuk membeli video-video tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara 3 laki-laki dalam video tersebut hanya menjadi saksi. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melapor. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, detik-detik penggerebekan kamar hotel yang dijadikan praktik dokter kecantikan gadungan terekam video hingga viral. Ya, praktik kecantikan tersangka dengan teknik derma roller ternyata tidak memiliki izin. Misalkan nanti kalau mau dipanggil. Polisi menggerebek sebuah kamar hotel yang dijadikan tempat praktik perawatan kecantikan di kawasan Jakarta Selatan. Saat digerebek, polisi mengamankan seorang dokter, Ria Agustina, dan asistennya DN yang baru memberikan perawatan terhadap 7 pasien. Tugas menemukan peralatan medis yang belakangan diketahui tak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Polisi pun menggelandang kedua tersangka beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya. Selain tak memiliki izin, Ria Agustina ternyata bukan tenaga medis dan hanya lulusan sarjana perikanan. Berdasar keterangan beberapa pasien, perawatan kecantikan dengan teknik derma roller dari tersangka membuat beberapa pasien mengalami luka pada bagian kulit. Dan untuk menarik minat pasien, tersangka kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial saat memberikan perawatan kecantikan dengan pakaian minim. Masyarakat itu banyak yang tidak tahu kalau si Ria ini ternyata dia bukan tenaga medis. Jadi sebagian orang mempunyai dampak efek dari derma roller tersebut sampai dengan perlukaan. Korbannya banyak dan kami selalu membuka peluang bagi korban untuk melaporkan hal tersebut. Selama 5 tahun berpraktik, tersangka bisa meraup omset 200 juta rupiah per hari dengan tarif antara 10 hingga 85 juta rupiah untuk sekali perawatan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, seorang bocah menjadi korban aksi penjamretan pada siang hari di Jalan Parung Serap, Sukmajaya, Kota Depok. Aksi pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV merekam aksi jamret terhadap bocah yang tengah memegang HP di Jalan Parung Serap, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi seorang diri, berjalan kaki menghampiri korban dan merebut HP-nya. Spontan korban berteriak dan mengejar pelaku yang langsung melarikan diri. Teriakan korban mengundang reaksi orang tuanya dan ikut mengejar pelaku. Namun usaha pengejaran sia-sia lantaran pelaku dengan cepat memacu sepeda motornya. Aksi jambret ini pun viral. Petugas sudah mendatangi lokasi dan korban sudah membuat laporan terkait aksi penjambretan. Kasus ini pun sudah ditangani unit reskrim Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia PPKS yang digelar oleh petugas gabungan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Beberapa pengamen dan badut berupaya kabur dan melawan petugas.
Pengamen jalanan berpakaian badut berupaya kabur saat petugas datang merazia di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sempat terjadi perlawanan dari pengamen dengan berteriak saat dimasukkan ke dalam mobil dinas sosial. Meski demikian, petugas tetap mengangkutnya ke kantor dinas sosial. Sejumlah PPKS tersebut dirazia lantaran meresahkan warga. Tak hanya menjaring PPKS, petugas juga merazia minuman keras dari warung jamu dan mendapatkan puluhan botol miras. Razia pun akan terus dilakukan untuk menekan angka PPKS dan peredaran minuman keras di kawasan rawan tawuran dan aksi kejahatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, sejumlah barang rampasan negara dari berbagai kasus korupsi dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mayoritas barang yang dilelang milik terpidana Rafael Alun Trisambodo, ex-pegawai Kementerian Keuangan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar barang lelang dari hasil rampasan beberapa kasus korupsi, dan ini adalah dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia, dan hari ini adalah batas akhir dari proses pelelangan. Dan KPK ini menggelar pelelangan dari berbagai macam jenis barang seperti yang bisa dilihat di dalam gedung KPK ini. Ada motor sport atau kendaraan roda 2 milik dari terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan nilai wajar senilai 390 juta rupiah. Selanjutnya di sampingnya masih ada kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa tas bermerek internasional. Dan juga di luar gedung KPK ada beberapa kendaraan roda 4. Selain itu yang tak ada di sini ada perhiasan, logam mulia dan juga barang elektronik. KPK juga tak lupa ikut melelang barang tak bergerak seperti bangunan dan juga tanah. Mayoritas barang-barang ini adalah milik dari Rafael Alun Trisambodo, ex-pegawai Kementerian Keuangan, dan juga beberapa lainnya dari Abdul Latif dan juga Eko Darmanto. Dan dalam pelaksanaan Hakordia 2024 ini lelang dilakukan dengan sistem penawaran terbuka sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan memperoleh barang dengan harga kompetitif. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 30 kg narkoba dan ribuan butir pil ekstasi dimusnahkan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Narkoba tersebut disita dari sejumlah tersangka pengedar jaringan internasional. Dia panjang terbuka di pintu. Polisi, 6 tersangka pengedar narkoba ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari tangan mereka, polisi menyita sebanyak 30 kg narkoba jenis sabu dan 8.000 lebih pil ekstasi. Nilainya cukup fantastis karena mencapai 50 miliar rupiah. Usai gelar perkara, Polrestabes Makassar bersama Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti di hadapan ke-6 tersangka. Hasil ungkap dalam 1 bulan ini sejumlah jenis sabu 30,32 kg dan juga ribuan ekstasi. Ini merupakan wujud daripada keseriusan kita untuk menangani dan memberantas narkoba yang ada di Kota Makassar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun hingga 20 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di sebuah gedung yang dijadikan tempat spa dan panti pijat di kawasan Bulungan, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, ledakan diduga berasal dari tabung gas hingga membuat sejumlah pegawai terluka. Kepanikan mewarnai tempat spa dan sebuah kantor di kawasan Bulungan, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa sore. Sesaat adanya ledakan yang diduga berasal dari sebuah tabung gas. Insiden ini membuat sejumlah pegawai kantor yang berdampingan dengan gedung spa berhamburan keluar, tak terkecuali para karyawan spa dan panti pijat turut menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa memecahkan kaca gedung untuk menyelamatkan diri hingga mengalami luka di bagian tangan. Sejumlah saksi mengaku mendengar suara ledakan yang disusul dengan kepulan asap dan tercium aroma gas yang menyengat. Saya nggak
nggak tahu, saya posisinya ada di dalam, itu ledakan itu juga tahu-tahu meledak aja, saya keluar orang udah pada luka-luka di bawah. Ada berapa orang yang luka, Bu? Ada 4 orang. Itu cowok atau cewek? Cewek cowok. Saya sih tadi lagi di atas itu gantung kan. Tiba-tiba ada meledaknya gitu kayak pemanggakan gitu. Sama tembok-temboknya juga pada jebol. Hingga Selasa petang, petugas Gulkarmat masih melakukan proses pengeluaran asap dengan mengerahkan mesin blower. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda area permukiman warga di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP polisi, kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Kobaran api membakar permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam sekejap, api pun melahap ratusan rumah di 4 RT di kawasan tersebut. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Dari hasil olah TKP polisi, kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Saya lagi di rumah, lagi habis jemput sekolah, terus mau pada makan, terus rame-rame ada kebakaran, terus langsung pada lari semua, pada keluar ke jalanan. Kini seluruh korban mengungsi sementara di Gedung Sekolah Dasar Negeri 09 yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat membuat ratusan korban kebakaran kehilangan tempat tinggal. Mereka kini terpaksa menginap di tempat pengungsian yang tersebar di beberapa titik dan membutuhkan banyak bantuan seperti makanan dan pakaian. Berikut laporan Hamzah Hasibuan dan Satu Santo dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat ini menghanguskan puluhan rumah warga. Para warga yang terdampak rumahnya ini terpaksa mengungsi ke beberapa titik yang disediakan oleh warga sekitar. Yang pertama yaitu ada di Masjid Jamia Al-Ihsan dan kemudian ada juga di SDN 09 Kebon Kosong. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pengungsian sementara bagi para warga yang terdampak yaitu Masjid Jamia Al-Ihsan. Menurut penuturan para warga di sini, warga masih membutuhkan banyak bantuan karena sejak siang tadi hanya ada beberapa bantuan yang masuk, hanya sedikit bantuan yang masuk. Warga masih memiliki banyak kebutuhan seperti makanan dan juga pakaian. Selain itu, warga juga menuturkan bahwa kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah untuk balita dan para lansia. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus penumpang terguling di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Bus oleng dan menabrak pembatas jalan tol akibat sopir bus cadangan mengantuk. Sementara sopir bus utama saat kejadian sedang tidur. Ahmad Yani seakan tak percaya bis yang sebelumnya dibawa terguling di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 568A. Ia tak sempat melihat kondisi penumpang karena saat kejadian sedang tidur di bagasi bis. Sementara bis terguling saat dikemudikan Rizal Chaniago, sopir cadangan. Polisi dan petugas jasa marga mengevakuasi satu persatu penumpang bis PO Tiara Mas dari dalam bis yang terguling. Sebagian penumpang mengalami luka akibat terjepit badan bis. Bis mengangkut 27 penumpang dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Sebelum terguling dan masuk ke parit yang ada di pinggir jalan tol, bis sempat menabrak pembatas jalan. Bis yang sedang melaju itu tiba-tiba oleng ke kiri. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir bis mengantuk. Saya bangun, saya cari-cari berapa ya ada kitab mungkin Quran tadi. Ternyata saya lihat kitab tafsir tadi. Terus saya merangkak, saya cari teman saya
Ya alhamdulillah kayaknya korban jiwa nggak ada. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari penumpang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Sementara penumpang dan sopir bis yang mengalami luka mendapat perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sejumlah penumpang lain yang selamat melanjutkan perjalanan dengan menumpang bis lain. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, politikus Partai Golkar Agung Laksono mengklaim dirinya terpilih menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029 berdasarkan aklamasi dalam Musyawarah Nasional Tandingan Palang Merah Indonesia dengan klaim kantongi dukungan mayoritas dari pengurus PMI se-Indonesia. Kisruh perebutan kursi Ketua PMI 2024-2029 berbuntut panjang. Petahana Ketua Umum PMI, Yusuf Kala, melaporkan Agung Laksono ke polisi karena menggelar musyawarah nasional atau munas tandingan. JK menyebut tindakan Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal dan menilai gerakan Agung Laksono CS adalah pengkhianatan dan berbahaya bagi kemanusiaan. JK juga mengungkapkan sejumlah oknum yang mendukung Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar etik. Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Sementara usai menggelar munas tandingan pada 8 hingga 9 Desember 2024, Agung Laksono mengklaim dirinya telah terpilih menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dengan dukungan 240 suara dari 400 peserta yang hadir. Agung menyindir masa jabatan Yusuf Kala selama 3 periode sebagai Ketua PMI adalah tindakan yang tidak edukatif karena menghilangkan aturan etik dan menyerahkan seluruh keputusan jabatan Ketua Umum PMI kepada Kemenkumham. Agak mundur dulu, misalnya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu dibatasi masa jabatan itu 2 kali. 2 kali ada, tiba-tiba hilang, dihilangkan. Nah ini harus dirubah atau dihilangkan lah. Di tengah kisruh kursi kepemimpinan di tubuh PMI, pemerintah diharapkan berperan aktif mengembalikan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang sehat dan damai. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran Kantor Komunikasi Presiden PCO meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Terdapat 3.000 lebih porsi makanan yang dibagikan kepada belasan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meninjau langsung persiapan pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Peninjauan diawali dengan melihat proses produksi makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanah Sereal, Bogor. Dalam peninjauan ini ada 3.018 porsi makanan yang disiapkan dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Peninjauan dilakukan guna memastikan komponen utama makanan bergizi gratis terpenuhi. Karena sudah dilakukan uji coba selama lebih kurang 1 tahun di beberapa kota, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, di Jakarta. Menurut para ahli gizi, makanan yang sehat itu 600 sampai 700 kalori. Dan ini sudah mencapai 600 sampai 700 kalori. Itu yang pertama. Jadi Pak Prabowo sangat ingin, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menginginkan anak-anak kita, baik yang hari ini, pagi ini berangkat ke sekolah, maupun yang ada di rumah, gizinya betul-betul tercukupi gitu. Sehingga mereka merasa bangga karena negara hadir di sekolah mereka. Setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki 51 personel dapur dan bagian kotor yang menyiapkan makanan bergizi dari bahan baku segar setiap hari. Untuk bahan baku sendiri kami ini masih proses pengirimannya per hari. Kenapa? Karena kami mau bahan baku yang kita pakai itu masih fresh.
Kecuali untuk yang bahan kering ya Mas, karena kan kalau bahan kering bisalah kita stok karena mereka ada tanggal expirednya. Kalau misalnya bahan baku seperti sayur dan daging itu kita setiap hari dikirim, jadi itu harus fresh agar kualitas makanan yang dihasilkan juga itu bisa masih bagus kepada nanti dikonsumsi oleh anak-anak. Program makan bergizi gratis akan segera direalisasikan pada awal tahun 2025 dengan harapan bisa memenuhi gizi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkeliling di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta menggunakan buggy car. Terpantau Presiden Prabowo didampingi Seskap Mayor Teddy dan para ajudannya. Disopiri langsung Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo Subianto berkeliling di lingkungan Istana Kepresidenan menggunakan buggy car pada Selasa pagi. Presiden memantau atau inspeksi mendadak atau sidak bersama para ajudan yang juga turut mendampingi. Kendati demikian, Prabowo hanya menyapa dan melemparkan senyum kepada awak media yang memanggilnya saat berkeliling. Momen ini juga bersamaan menjelang agenda ratas dengan Kementerian Kabinet Merah Putih dan juga penyerahan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara Selasa siang. Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Lembaga Negara dan Kepala Daerah seluruh Indonesia. Penyerahan DIPA dan TKD merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 dengan anggaran belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Anggaran tahun 2025 ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Presiden Prabowo pun menegaskan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Pemirsa, ratusan gugatan sengketa Pilkada 2024 telah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Hingga Selasa pagi, sebanyak 200 gugatan sengketa Pilkada telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan sengketa Pilkada 2024 baik perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi. Hingga Selasa pagi, tercatat 200 gugatan telah masuk ke Mahkamah Konstitusi, baik didaftarkan secara langsung ataupun daring. Permohonan yang masuk umumnya mempermasalahkan hasil pemilihan bupati dan wali kota. Sementara satu permohonan perselisihan hasil pilkada gubernur datang dari daerah Papua Selatan. MK dijadwalkan membuka layanan pengajuan permohonan sengketa pilkada hingga 18 Desember 2024. Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK 3 hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah. Pemirsa, Bakamla RI selamatkan kapal Mongolia yang alami kerusakan di perairan Tanjung Berakit dan kapal membawa 7 ABK. Kapal Badan Keamanan Laut Bakamla RI
KN Tanjung Datu 301 membantu mengevakuasi dan menyelamatkan kapal motor berbendera Mongolia MT Nautica Mersing yang mengalami kerusakan mesin di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Kapal MT Nautica Mersing diketahui membawa 7 APK termasuk nahkoda. Upaya penyelamatan dilakukan dengan menggandeng kapal rusak tersebut di lambung kanan KN Tanjung Datu 301 untuk ditarik menuju area Lego untuk perbaikan mesin. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih Kevin dan juga pemirsa, mumpung masih pagi ada referensi makanan. Betul. Ya, ini ada namanya sate bumbu kacang. Ini kan kita sudah biasa ya, tapi ada sate saslik Sunda yang nampaknya ini unik gitu kan. Wah, bener banget, ada perpaduan bumbu kacang Sunda dan segarnya paprika khas Rusia. Membuat sate ini lezat dan tentunya menggoyang lidah Anda. Penasaran? Berikut liputannya. Inilah sate saslik Sunda, bercita rasa perpaduan khas Rusia dan Sunda. Sama dengan sate pada umumnya, bahan-bahan yang digunakan daging kambing segar, bumbu kacang Nusantara, serta bumbu rempah pilihan. Nah, ini dia uniknya, dikatakan sate Rusia karena setiap tusukannya, daging kambing dipadukan dengan potongan paprika cantik berwarna-warni. Sate yang setengah matang dilumuri bumbu kacang, kemudian dipanggang kembali hingga bumbu meresap dan matang sempurna. Selain dagingnya yang empuk, cita rasa sate saslik ini kian lezat dan menggugah selera dengan sentuhan rasa segar khas paprika. Suguhan pemandangan alam sejuk serta hamparan sawah nan hijau memberi sensasi berkesan bagi pengunjung menikmati sate saslik Sunda. Tidak hanya enak, sate saslik Sunda ini sangat berkhasiat loh untuk kesehatan tubuh. Untuk menikmati satu porsi sate ini, Anda perlu merogoh Rp90.000. Untuk satenya unik ya, karena ada perpaduan dari sate kambing, maksudnya daging kambing sama paprika. Menurut saya rasanya enak sekali karena ada paprikanya juga, rasanya gurih. Enak, terus seger, terus dari segi harganya ini sangat terjangkau. Bawa rasa yang lain ya, jadi perpaduan antara daging dan paprika ya, juga untuk kesehatan juga paprika itu bagus gitu. Jadi kita coba mix gitu ya supaya sate ini orang nggak biasa-biasa aja, tapi bisa di anak-anak muda mungkin bisa menyukai hal ini. Bumbu tetap kita kasih bumbu kacang supaya khas dari Sundanya itu dapat gitu ya sate. Terus juga dari penampilan menarik ya sangat menggiurkan sebetulnya gitu. Nah, bagi Anda yang tertarik mencoba, boleh nih mampir ke warung makan yang berada di Geraha Puspa, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Di Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Anyus melaporkan. Pemirsa, Medi Jewelry resmi diluncurkan oleh co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo bersama putrinya Madeline di Hotel Park Hyatt Jakarta. Dalam peresmian tersebut, berbagai koleksi perhiasan dari emas dan mutiara yang aman dan nyaman dari anak-anak hingga remaja dipamerkan. Beragam koleksi perhiasan mutiara dan emas 18 karat hasil karya anak kedua dari co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, Madeline, secara perdana ditampilkan pada acara peresmian Medi Jewelry. Produk perhiasan dengan desain timeless dan fun ini merepresentasikan keindahan, namun aman, nyaman, dan tidak memicu alergi untuk digunakan sehari-hari maupun dalam berbagai acara. Peluncuran Medi Jewelry dengan tema Pet Pals and Precious Game di Park Hyatt Jakarta ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo bersama istri Liliana Tanusudibyo serta Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah Roro Esti Widya Putri. Madeline masih usia 10 tahun, tapi sudah punya keinginan berbisnis. Saya rasa ini satu yang sangat bagus. Anak muda sekarang sangat aktif dan progresif dan kreatif. Maju terus Madeline.
Saya bangga sekali karena dari kecil sudah berbisnis ya, jadi ada satu kreativitas yang bagus untuk anak seumur dia, jadi sangat membanggakan. Berkat kreativitas, semangat dalam mendesain, dan terinspirasi dari kecintaan Madeleine terhadap binatang, Medi Jewelry yang didirikan Angela Tanusudibyo bersama putrinya Madeleine hadir untuk memberikan perhiasan yang ramah bagi anak-anak hingga remaja di Indonesia. Idenya dari dia, gitu kan. Jadi dia terlibat dalam seluruh prosesnya, dari mulai mendesain sampai akhirnya kemarin kita photoshoot, gitu, kita melakukan campaign, gitu ya. Madeleine terlibat penuh. Sampai akhirnya launching ini juga dia terlibat aktif, gitu ya, ngajak teman-temannya. Medi Jewelry ini sebuah inovasi yang sangat amat keren, desainnya juga unik, timeless, cocok untuk dipakai untuk lintas generasi. Dengan tampilan yang elegan dan menarik, produk perhiasan dari Medi Jewelry diharapkan mampu meramaikan industri perhiasan tanah air serta merambah pasar luar negeri. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang dikemudikan emak-emak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur ludes terbakar setelah terjun ke sawah dengan kedalaman 6 meter. Kebakaran diduga disebabkan tangki bensin bocor saat mesin kendaraan sedang menyala. Kebakaran motor. Saya nggak galis. Kobaran api dengan cepat melahap habis mobil minibus setelah terjun ke sawah di Jalan Pampajung, Barat Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Sebelumnya, minibus yang dikemudikan emak-emak ini hendak pergi ke pasar dengan membawa 2 orang keponakan. Satu diantaranya balita berumur 2 tahun. Setiba di lokasi dengan kondisi jalan menurun ditambah hujan lebat, emak-emak ini dikagetkan dengan tumpukan pasir di depannya. Pengemudi pun banting setir ke kiri hingga akhirnya terjun ke sawah sedalam 6 meter. Tangki bensin minibus diduga bocor hingga menimbulkan percikan api dan menjalar ke bagian mesin yang sedang menyala hingga terjadi kebakaran. Beruntung sebelum api membesar, ketiga penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Gundukan pasir di sebelah kiri jalan. Situasinya hujan. Kemudian kaca itu gelap. Mohon maaf, mobilnya kan tidak ada AC-nya itu. Tapi ya membuat beliau kaget. Begitu banting kanan di kanan itu kan jurang juga, agak dalam, curam juga, sehingga beliau begitu kanan, refleksnya untuk menghindar ke kiri. Kemudian sampai di bawah berhenti di sawah itu ada percikan api dicampur dengan tangki yang bocor tadi. Sementara kendaraan yang hanya tinggal kerangka masih belum dievakuasi dari TKP oleh pihak yang berwenang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatoh Rahman, iNews melaporkan.